Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Sadar atau nggak sadar, kita hidup di alam yang penuh dengan energi. Siang malam kita bermandikan kekuatan alam dalam keadaan terjaga maupun keadaan tidur. Energi alam keluar masuk dalam tubuh kita. Kita tidak bisa melepaskan atau mengucilkan diri kita dari kekuatan alam, karena memang kita ini adalah bagian dari alam. Untuk kelangsungan hidup kita dibutuhkan kekuatan hidup, kekuatan batin, dan tenaga alam. Untuk memperolehnya ada 3 cara yang bisa kita tempuh, yaitu pertama, membangkitkan tenaga batin kita sendiri. Kedua, menyerap energi dari tenaga alam semesta. Ketiga, mengambil imbalan dari alam semesta. Mungkin kita merasa asing, mengapa alam kok memberi imbalan? Apakah alam itu hidup? Dari tinjauan metafisika, semua makhluk di bumi ini mempunyai kesadaran hidup, tapi tingkat kesadarannya berbeda dan hidupnya pun berbeda. Tingkat kesadaran tumbuhan, binatang, dan manusia jelas berbeda. Begitu juga hidupnya air, udara, matahari, dan manusia juga berbeda. Kita hanya yakin bahwa alam ini hidup dan berkesadaran. Kalau kita ini sebagai manusia yang beragama, maka kita harus yakin bahwa makhluk di bumi ini dari jenis apapun, mereka selalu bertasbih mensucikan nama Allah. Cuma kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih, sehingga di mata orang awam benda itu hanya diam dan tak berbuat apa-apa. Bagaimana caranya agar kita selalu memperoleh bonus tenaga dari alam semesta? Ada 3 cara yang bisa kita tempuh. Kita akan membahasnya sambil jalan di atas motor ya. Cara mendapatkan imbalan energi dari alam, yaitu yang pertama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memancarkan kasih sayang pada semua makhluk. Yang ketiga, dengan menyatu dengan alam. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pertama ya, sesungguhnya semua kekuatan di alam raya ini berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan alam ini, Dia yang memeliharanya, Dia yang memberikan kekuatan sepanjang masa agar alam ini tetap eksis. Barang siapa berusaha agar dirinya selalu dekat dengan Allah, maka ia akan selalu mendapatkan pancaran sinar kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang tidak pernah habis. Bicara tentang ketuhanan adalah bicara tentang sesuatu yang abstrak. Sebelum manusia diturunkan ke bumi, Allah sudah memberikan isyarat bahwa untuk kebahagiaan hidup manusia, Allah akan memberikan tuntunan atau petunjuk yang akan dikirimkan melalui utusannya atau rasulnya. Kenyataannya memang demikian. Sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, Allah selalu memberi tuntunan dan petunjuknya. Dengan petunjuk dari Allah itulah kita bisa hidup lebih nyaman. Mengapa banyak manusia tidak menikmati hidup atau hidupnya kacau balau? Jawabnya sederhana, karena mereka hidup semaunya sendiri, tidak menggunakan tuntunan yang diberikan oleh Allah SWT. Bukankah tuntunan dari Allah untuk kita adalah dalam bentuk kasih sayangnya, bukan beban buat kita?
Bagi umat Islam, bagaimana agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dua cara yang bisa kita tempuh, yaitu pertama, kita beribadah mematuhi semua perintahnya, baik yang sudah diwajibkan maupun yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mencoba beribadah dari yang ringan-ringan dahulu, semampu kita sampai akhirnya kita bisa mematuhi seluruh perintahnya, mengikuti sunnah Nabi. Masalah bagaimana ibadah yang baik, saya yakin Anda lebih mengetahui daripada saya. Untuk pelengkap, bisa dengan membaca buku-buku agama atau selalu mengikuti majelis pengajian di daerah Anda. Kedua, kita berusaha menjauhi apa yang jelas tidak disukai oleh Allah dan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Andai kata sekarang masih berkecimpung dengan perbuatan dosa, maka berusahalah meninggalkannya sedikit demi sedikit. I just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a